يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Kita akan membahas tafsir dari surat Al-Imran pada ayat ke-10 dan seterusnya. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar kada'bi ali fir'auna wallazina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhazahumullahu bizunubihim wallahu syadidul iqab. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan berguna bagi mereka harta benda mereka, dan tidak pula berguna anak-anak mereka terhadap azab Allah sedikit pun, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Keadaan mereka seperti pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan terhadap ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah sangat berat hukumannya kepada mereka. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dua ayat ini menggambarkan kepada kita tentang kondisi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat, di mana tidak berguna bagi mereka harta dan juga anak mereka untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ataupun di akhirat, ataupun tidak berguna bagi mereka baik harta atau anak-anak mereka untuk mencegah azab Allah di dunia ataupun di akhirat. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum anwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan berguna kepada mereka harta benda dan anak-anak mereka dari Allah sedikit pun. Di sini ikhwata, Allah mendahulukan harta dibandingkan anak-anak, karena harta itu yang paling banyak membela pemiliknya. Kalau kalian ada kasus atau masalah, pasti yang terbayar adalah harta dulu untuk menyelesaikan masalah. Baru setelah harta adalah anak-anak yang paling banyak menolong kita di dunia ini. Kalau bapaknya di penjara, sibuk anaknya yang melepaskan bapaknya. Atau kalau ada orang yang tersandung kasus keluarganya, maka anak-anaknya yang akan membelanya. Tetapi dua perkara ini, kata Allah, anak-anak dan harta, lan tughniya anhum, tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun, minallahi syai'a. Kalimat syai'a ini li tasghir, kata ulama tafsir, maksudnya sedikit ataupun banyak tidak ada manfaat bagi mereka. Makanya kita perhatikan pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang kebangkitan manusia di padang mahsyar, pertama kali manusia dibangkitkan, apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma'idhin sya'nun yughnih. Pada hari ketika manusia dibangkitkan, manusia lari dari kawannya, lari dari ayah ibunya, lari dari pasangan dan anak-anaknya. Semua manusia sibuk dengan perkaranya masing-masing. Padahal di dunia ini, orang-orang ini orang yang dicintai mereka, yang namanya kawan, orang tua, pasangan, anak-anak. Itu kan sesuatu yang kita dekat di dunia, yang paling melekat dengan kita di dunia. Orang-orang ini
Tapi nanti pada hari kiamat, mereka itulah tidak ada gunanya sama sekali. Justru mereka lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, lari dari kerabatnya, dari pasangannya, dari anak-anaknya, malah takut berjumpa dengan mereka. Bahkan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mentafsirkan, kenapa mereka lari satu dengan yang lainnya? Takut satu dengan yang lainnya menuntut kezoliman di dunia. Boleh jadi seorang ayah menzolimi anaknya, istri menzolimi pasangannya, anak menzolimi orang tuanya, nanti pada hari kiamat menuntut itu atas kezolimannya. Makanya mereka lari satu dengan yang lain, atau boleh jadi karena ketakutan yang luar biasa, sehingga mereka tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Yang jelas, mereka hanya ingin menyelamatkan diri-diri mereka sendiri. Dari sini kita katakan, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'ah. Tidak berguna harta dan anak-anak mereka sedikit pun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan, kalau kita lihat hadis syafaat, ketika manusia harus berdiri dan tidak bisa duduk, apalagi berbaring. Ketika matahari didekatkan 1 mil di atas kepala, mereka bingung harus apa yang mereka lakukan saat itu. Karena tidak ada keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menunggu, sehingga mulailah mereka berjalan menuju Nabi Adam alaihissalam. Tapi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, urus diri kalian, urus diri kalian. Saya tidak bisa menolong kalian, karena saya pernah melakukan hal yang membuat Allah murka yang tidak pernah murka sebelum dan sesudahnya. Sebaiknya kalian datang kepada Nuh. Mereka pun datang berbondong-bondong menemui Nabi Nuh. Tapi ucapan Nuh juga sama dan mengatakan, nafsi, nafsi, urus diri kalian, urus diri kalian. Sebaiknya kalian datang kepada Ibrahim. Maka mereka pun datang kepada Ibrahim. Ibrahim pun sama mengatakan, nafsi, nafsi, urus diri kalian, urus diri kalian. Sebaiknya kalian datang kepada Nabi Musa. Musa pun sama. Begitu juga Nabi Musa menyuruh datang kepada Isa. Isa pun sama. Padahal orang-orang yang datang kepada Nabi Adam alaihissalam, di antara mereka ada anak-anaknya Nabi Adam. Yang datang kepada Nabi Nuh, di antara mereka ada anak-anaknya Nabi Nuh. Yang datang kepada Nabi Ibrahim juga ada anak-anaknya di situ. Begitu juga yang datang kepada Nabi Musa juga ada anak-anaknya. Yang datang kepada nabi-nabi ini kan ada keluarganya di situ. Ada istrinya, ada anak-anaknya. Tetapi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, bahkan sampai Isa, yang datang kepada Isa, dari seluruh manusia itu ada ibunya Nabi Isa, ada Maryam. Maryam ada di situ dengan kelompok manusia yang datang kepada Isa. Tapi Isa mengatakan apa? Nafsi, nafsi, urus diri kalian, urus diri kalian. Bayangkan, seorang nabi tidak bisa menyelamatkan ibunya. Isa tidak bisa menyelamatkan Maryam. Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan anaknya, Yafid, Ham, ataupun Sam yang ikut terlibat di situ. Ataupun Nabi Adam alaihissalam. Tentu di antara orang-orang itu juga ada Habil di situ. Ada Qabil dari sekian manusia yang berkumpul di padang mahsyar itu. Tapi nabi-nabi ini mengatakan, nafsi, nafsi, urus diri kalian, urus diri kalian. Dari sini kita tahu, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'ah. Tidak guna kepada mereka harta dan anak-anak mereka dari Allah sedikit pun. Dari sini ikhwata, timbul pertanyaan. Apakah orang-orang yang kita bela di dunia, mereka akan membela kita di hari kiamat? Belum tentu. Lalu apa gunanya kita membela kezoliman keluarga? Kalau di akhirat, keluarga yang kita zolimi itu justru tidak bermanfaat bagi kita. Logikanya seperti itu. Maka jangan sampai membela kezoliman siapapun di dunia. Mau itu orang dekat kita, mau orang tua kita, mau saudara kita, mau anak kita. Karena mereka lan tughniya anhum minallahi syai'ah. Mereka tidak ada gunanya sama sekali pada hari kiamat. Nasab loh, tidak ada gunanya. Makanya Rasul SAW mengatakan dalam sebuah hadis kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin salimi ma syi'ta la ughni anki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah, putri Muhammad, mintalah sesukamu tentang dunia ini.
karena aku tidak bisa memberikan manfaat kelak pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sendiri tidak bisa menyelamatkan Fatimah pada hari kiamat. Makanya di sini Allah katakan, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat ke-111, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsi ma amilat wa hum la yuzlamun. Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberikan balasan secara penuh dengan apa yang telah mereka lakukan, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Lihat bahasa Al-Quran, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang menghadap Allah, membela dirinya masing-masing. Artinya bahwa pada hari kiamat tidak ada gunanya pengacara. Di dunia, manusia bisa bayar lawyer dengan uang mereka setumpuk. Tapi di akhirat, lawyer saja butuh lawyer. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan dalam sebuah ayat, yauma la tamliku nafsin li nafsin syai'a wal amru yauma izin lillah. Pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa membela siapapun kecuali dirinya di hadapan Allah. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khuzu minha adlun wa lahum yunsurun. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak ada seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun dari dirinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong. Ikhwata, Abu Jahal ataupun Abu Lahab saat turun ayat Tabbat yada Abi Lahabi wa Tab, dia kumpulkan orang-orang seprofesi dia, kawan-kawannya dikumpulkan. Kemudian dia sesumbar dan mengatakan, lau kana maqala Muhammadun lasodik. Kalau yang dikatakan si Muhammad itu benar, saya lanarun zata lahab, bahwa aku akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Apa kata Abu Lahab? Tenang, aku banyak harta, aku kaya, aku banyak anak, semua anak-anakku sukses. Aku akan tebus neraka itu dengan kekayaanku, kata Abu Lahab. Aku akan tebus neraka itu dengan anak-anakku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas mengatakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada guna hartamu wahai Abu Lahab, tidak ada guna pula keturunanmu wahai Abu Lahab. Kalau sudah masuk neraka, malaikat Zabaniyah tidak bisa disogok dengan harta. Harta dari mana? Dibangkitkan saja telanjang, tanpa dikhitan, tanpa pakai alas sandal, tanpa menggunakan harta di badan. Pada hari kiamat, apa yang mau ditebus? Tetapi itu sesumbarnya Abu Lahab saja mengatakan seperti itu. Makanya Allah bantah perkataan Abu Lahab dengan turun ayat ma aghna anhu. Tidak ada guna bagi dia, maluhu, hartanya dia, wa ma kasab, ataupun anak-anaknya, tidak ada gunanya. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Tidak ada guna harta benda mereka dan anak-anak mereka sedikit pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Azza wa Jal, sehebat apapun jabatan di dunia, sebut dia presiden, menteri, kapolri, apalagi di bawahnya lagi boleh jadi wali kota ataupun setingkat bos di perusahaan-perusahaan. Di dunia, sebutan itu melekat pada mereka. Pak Presiden silahkan, Pak Menteri silahkan, Pak Wali Kota silahkan, bos ini silahkan. Itu di dunia melekat lakop itu kepada mereka. Tapi ketika kemudian orang-orang ini mati, meninggal dunia, jasadnya sudah dibungkus dengan kain kafan, lakop-lakop itu hilang dengan sendirinya. Orang akan hanya mengatakan, ayo kita mandikan jenazah ini, ayo kita sholatkan jenazah ini. Yang ada hanya satu lakop saja, jenazah. Mana lakop presidennya? Mana lakop menterinya? Tidak ada lagi. Bahkan baju kebesaran mereka yang mereka selalu pakai dengan pangkat di badan mereka, ketika meninggal hilang semuanya.
Bahkan pakaiannya pun tidak layak dipakaikan karena diganti dengan kain kafan. Sebutannya cuma satu, jenazah, hilang lakup-lakup lainnya. Makanya ada sedikit nasihat untuk siapapun yang Allah bentangkan kekayaan. Letakkan kendaraan yang indah di hadapan kita, kendaraan-kendaraan mahal yang berada di parkiran rumah kita. Rasul mengatakan, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarik. Cintai sesukamu mobil-mobil itu, tapi ingat, mobilmu akan meninggalkanmu. Letakkan rumah yang indah itu di depan kita. Kemudian kita ingat sabda Nabi SAW, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarik. Cintai sesuatu yang kau cinta di dunia, tapi ingat, nanti mereka akan meninggalkan kita. Semua akan ditinggalkan di dunia. Banyaknya tanah di dunia, tetapi hanya sepetak saja nanti bagi dia. Artinya ikhwata, dari sini apa? Tidak ada gunanya harta itu. Tidak ada guna pada hari kiamat. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala singgung di sini. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Orang-orang kafir dibentangkan dunia kepada mereka. Dan lebih ngerinya, Allah tutup ayatnya. Wa ulaika hum waqudun nar. Dan mereka manusia-manusia kufur itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Ulama mengatakan, kalimat waqud artinya bahan bakar neraka itu manusia. Manusia itu akan terbakar dan membakar yang lainnya. Itu maksudnya. Jadi kelak pada hari kiamat, manusia-manusia itu akan menjadi waqudun nar. Dia sendiri terbakar, kemudian membakar yang lainnya, na'udzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun ingin mencontohkan kadabi ali fir'auna wallazina min qablihim. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang kafir sebelum mereka. Seolah-olah ayat ini ingin mengatakan, lihat Fir'aun itu, atau lihat orang-orang sebelum Fir'aun, dari kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom, dan kaum-kaum sebelumnya. Lihat mereka, tidak manfaat bagi mereka harta mereka, tidak juga manfaat bagi mereka anak-anak mereka, dan mereka akan menjadi bahan bakar api neraka. Seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu. Makanya Allah mengatakan, fa'akhwazahumullahu bizunubihim wallahu syadidul iqab. Dan Allah sangat berat hukumannya. Wallahu alam bisawab. Semoga pembahasan kita hari ini memberi manfaat. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.